Pada sub ini, baris pertama, kode ini const ukuran grid sama dengan 20, ini dia mendeklarasikan sebuah konstanta ukuran grid dengan nilai 20. Terus baris kedua ini, kode ini tuh const panjang max, ini dia mendeklarasikan sebuah konstanta panjang maksimal, panjang ular tersebut dengan nilai 1000. Terus di baris selanjutnya, dim ular X panjang max as integer, ini dia mendeklarasikan sebuah array ular X atau koordinat X ular untuk menyimpan koordinat X di setiap sigma ular hingga panjang sigma tersebut. Terus di baris selanjutnya, di dim ular Y panjang max as integer, ini dia mendeklarasikan sebuah array ular Y atau koordinat Y untuk menyimpan koordinat Y di setiap sigma ular. Terus di bagian baris selanjutnya, ini kode dim panjang ular as integer, ini dia mendeklarasikan variabel integer panjang ular untuk menyimpan panjang ular saat ini. Terus di baris selanjutnya, kode ini dim arah X as integer, ini dia mendeklarasikan variabel integer arah X untuk menyimpan arah pergerakan horizontal. Terus dim arah Y as integer, ini dia mendeklarasikan variabel integer Y untuk menyimpan arah pergerakan vertikal. Terus di baris selanjutnya, di makanan X dan Y, ini dia mendeklarasikan variabel integer makanan X maupun makanan Y di koordinat X maupun Y untuk menyimpan koordinat X atau Y item makanan tersebut. Terus di baris selanjutnya, dim score as integer, ini dia mendeklarasikan variabel integer score untuk melacak skor pemain tersebut. Terus dim game over as boolean, ini dia mendeklarasikan variabel boolean game over untuk menunjukkan apakah permainan ini telah berakhir atau permainan ini masih berjalan. Terus bagian akhir, dim level as integer, ini dia mendeklarasikan variabel integer level untuk menyimpan level pemain saat ini. Kemudian pada sub ini, bagian baris pertama, privat sub from node ini, dia tuh subroutine yang secara otomatis dijalankan saat from dimuat atau dibuat pertama kali begitu. Terus di baris kedua, ini tuh kode ini tuh untuk mengatur mode skala from menjadi pixel. Ini tuh berarti semua pengukuran seperti ukuran kontrol atau posisi itu tuh akan dalam unit pixel. Terus di baris selanjutnya, kode ini tuh untuk mengatur warna latar belakang from. Terus ada dimasukkan kode ini dari warna heksadesimal. Terus selanjutnya ada timer 1 interval, ini tuh untuk mengatur interval waktu untuk kontrol timer 1 menjadi 100 milidetik. Ini tuh berarti event 1 timer, dia tuh akan dipicu setiap 100 milidetik yang sering digunakan untuk pergerakan atau pembaruan game tersebut. Terus selanjutnya snake key preview, ini tuh mengatur properti key preview dari kontrol atau objek bernama snake menjadi true. Ini tuh memungkinkan from untuk melihat penekanan tombol keyboard sebelum kontrol lain aktif gitu. Terus selanjutnya kita masuk pada pengaturan label 1 dan label 2. Ini tuh label 1 di baris pertama ini ada Chaption ini untuk mengatur teks awal yang ditampilkan pada label 1 menjadi score. Terus yang bagian label 1 baris kedua ini, label 1 font name. Ini name-nya kita mengatur jenis font untuk label 1 menjadi name yang ingin kita berikan. Terus label 1 font size, ini kita mengatur ukuran font untuk font 1 menjadi 10. Terus label 1 backcolor ini mengatur warna latar belakang label 1 menggunakan kode heksadesimal yang sama dengan warna latar belakang tadi. Terus label 1 free color ini mengatur warna teks untuk label 1 menggunakan kode heksadesimal juga.
Terus bagian label 2, bagian baris pertama ini kita mengatur Chaptionnya sebagai level. Kalau tadi label 1 kita skor, sekarang label 2-nya menjadi level. Terus sama tadi label 1 font name, ini kita mengatur jenis font untuk label 2 menjadi name yang ingin kita berikan. Terus label font size, ini kita mengatur ukuran font untuk label 1 menjadi 10. Terus label 2 backcolor ini mengatur warna latar belakang label 2 menjadi warna kode heksadesimal yang sama seperti label 1 tadi. Terus ada label 2 for color, ini mengatur warna teks untuk label 2 menggunakan heksadesimal juga seperti label 1 tadi. Terus ada call mulai game ini kita memanggil subroutine lain bersama untuk memulai game tersebut. Jadi setelah semua inisialisasi di from itu selesai, game akan segera dimulai ketika kita call game ini. Terus di kode selanjutnya end sub ini kita menandai ini tuh menandai dari akhir sebuah subroutine from tersebut. Terus di privat sub mulai game ini tuh deklarasi awal dari subroutine mulai game. Jadi kode selanjutnya tuh untuk subroutine tuh tidak akan ditampilkan sepenuhnya gambarnya begitu. Terus yang terakhir kode ini di I as integer ini dia mendeklarasikan sebuah variabel ini tuh sebagai sebuah tipe data integer atau bilangan bulat di dalam subroutine mulai game ini. Jadi variabel ini tuh kemungkinan akan digunakan sebagai perhitungan dalam loop tersebut. Jadi sekarang aku akan menjelaskan private sub yang namanya mulai game. Pertama dimulai dengan mendeklarasi i sebagai integer. Setelah itu ada konstanta offset y ulang awal sama dengan 60 pixel. Itu artinya setiap kali game mulai, snake-nya akan spawn di kayak daerah sini, yaitu 60 pixel dari sumbu y dari atas. Setelah itu ada panjang ular sama dengan 3. Dan loop for ini tuh gunanya untuk menentukan posisi awal ular panjangnya. Jadi for i itu jadi dari 0 sampai panjang ular. Jadi saya akan contohkan untuk iterasi pertama, yaitu i sama dengan 0. Untuk mengkalkulasi ular x ini, kan 20 tambah buka kurung panjang ular kurang i, tutup kurung kali ukuran grid. Jadi kalau mulai dari awal, panjang ular 3, jadi 3 kurang i, yaitu 0. Sama dengan masih 3 lah. Terus dikali dengan ukuran grid, yaitu 3 kali 20. 3 kali 20 sama dengan 60. Dan ditambah 20, jadi sama dengan 80. Lalu tambah. Jadi lokasi ular XY itu 80 pixel dari kiri dalam sumbu X, yaitu kayak di sini mungkin. Terus setelah itu ular Y kurung I. Dan ular Y kan secara default ularnya cuma bergerak ke kanan. Ini sebelum ada input pengguna. Jadi ular Y itu cuma ditambah 20 dari offset ulang awal. Dan juga ada ini arah X sama dengan ukuran grid, yaitu berarti ke kanan, dan arah Y tidak ganti karena ya belum ada input pengguna, defaultnya bergerak ke kanan. Seperti ini. Untuk ke kanan saya tidak klik apa-apa, ularnya bergerak ke kanan. Dan setelah itu ada score sama dengan 0 dan level sama dengan 1. Ya karena baru mulai, belum ada progress, makanannya belum dimakan oleh ularnya. Dan juga ada timer 1 interval sama dengan 300. Ini tuh berarti 300 milisecond berjalan baru ularnya bergerak. Jadi setiap 300 milisecond ularnya akan gerak. Setelah itu game over sama dengan false karena kan gamenya ya baru mulai, belum mati, belum ada apa-apa, jadi masih akan berjalan. Setelah itu ada label 1 caption sama dengan score, yaitu yang ini. Label 2 captionnya level sama dengan 1. Dan setelah itu ada call spawn makanan, yaitu akan call private sub yang ini yang akan saya jelaskan berikutnya. Dan juga ada timer 1 enabled sama dengan true.
Ini tuh kayak yang memulai timer satu ini, dan kayak memulai pergerakan ular dan kayak basically seluruh gamenya dimulai dengan yang ini. Berikutnya saya akan menjelaskan private sub spawn makanan. Dimulai dengan mendeklarasi tempat spawn, sorry, sebagai boolean, yaitu yes, no, mendeklarasi uji X dan uji Y sebagai integer, dan juga mendeklarasi I sebagai integer. Dan sekarang ini ada beberapa konstanta, yaitu spawn area minimalnya minimal X adalah 0, spawn area minimal Y adalah 100. Itu artinya akan berada di kayak sini. Karena kan 0 dari X, tapi 100 dari Y, jadi sini. Terus spawn area maksimal adalah 400 X, jadi di sini, dan 400 Y, jadi di sini. Ini berarti makanan ularnya cuma bisa spawn di daerah sini, di daerah mainnya. Setelah itu adalah mendeklarasi lebar area spawn dan tinggi area spawn sebagai integer. Lebar area spawn adalah spawn area maksimal X dikurang minimal X. Jadi kalau yang X 400 kurang 0, yaitu lebar areanya 400 pixel. Dan tinggi area spawn ada spawn area maksimal Y dikurang spawn area minimal Y, yaitu 400 kurang 100. Jadi tinggi spawn areanya 300 kalau yang sumbu Y. Setelah itu ada dim maksimal grade sebagai integer dan dim maksimal grade Y sebagai integer. Maksimal grade X adalah lebar area spawn sini yaitu 400 dibagi ukuran grid yaitu 20. Setelah itu maksimal grade Y itu tinggi area spawn yaitu 300 dibagi 20 dan itu adalah 15. Dan dua if ini tuh sebagai kayak cadangan aja. Jadi jika grade-nya itu 0 atau kurang dari 0 kan memaksa menjadi grade-nya 1. Karena kan jika di run kayak gini, kalau misalnya grade kayak cuman kecil gitu, tapi jadi kan ularnya tidak bisa kalau tidak ada lokasi. Jadi saya taruh itu sebagai kayak cadangan aja. Itu untuk sumbu Y dan sumbu X. Jadi kalau lebih kecil juga berlaku. Sekarang menggunakan randomize dan ini. Jadi kalau yang tadi di atas itu lebih membahas daerahnya dan di mana makanan boleh spawn, ini tuh lebih membahas kayak cara membuat makanan spawn ya, yang beneran membuatnya spawn. Yang di atas lebih kayak kriteria, yang ini kayak beneran melakukannya. Jadi kami mengambil randomize dan tempat spawn, sorry, dimulai dengan false. Dan loop do while not ini akan tetap berlaku selama tempat spawn itu false. Pertama adalah mengkalkulasi koordinat X dan Y untuk makanannya. Jadi saya akan contohkan untuk uji X. Uji X ini untuk mengkalkulasi lokasi spawn makanan ya. Jadi ada random kali maksimal grade X dan hasil itu diganti menjadi integer. Random ini tuh fitur dari Visual Basic akan menghasilkan angka desimal kayak 0,123 atau 0,4 gitu. Jadi saya akan contohkan dengan angka random 0,523. Terus angka itu akan dikalikan dengan maksimal grade X, panjang X. Maksimal grade-nya X adalah 20. Jadi jika kita hitung itu ada um, ini sudah dihitung karena tadi aku ngerekam tapi nggak ada soundnya. Jadi hasilnya adalah 10,46. Jadi contohnya untuk ini adalah 10,46. Tapi kan ini desimal ya, jadi ribet menghitungnya. Makanya diganti menjadi integer dengan fungsi ini agar hanya menjadi 10. Jadi gampang untuk dihitungnya. Nah, 10 ini disuruh dikalikan dengan ukuran grade. Ukuran grade adalah 20. Jadi 10 kali 20 sama dengan 200. Terus 200 itu ditambah dengan spawn area minimal. Spawn area minimalnya X adalah 0. Jadi ya udah 200 tambah 0 sama dengan 200 tetap. Jadi spawn lokasi koordinat X spawn makanannya itu sepanjang garis ini. Tapi kita nggak tahu di atas, bawah, atau tengah karena Y-nya belum dihitung. Dan saya akan contohkan lagi untuk Y-nya. Jadi kita pakai nomor sama aja. Tapi kan kalau Y maksimalnya 15. Jadi kita ganti jadi 15 sama dengan eh,
0,523 dikali 15 sama dengan 7,845 sama dengan 7,845. Tapi dengan fungsi integer ini diganti menjadi integer hanya jadi satu nomor doang, jadi 7 tanpa desimal. Terus 7 dikali 15, terus 7 dikali 15 karena ukuran grade-nya. Terus 7 dikali 15 adalah 104. Jadi sama dengan 104. Terus ditambah dengan minimalnya Y. Kalau Y kan ada minimalnya yaitu 100. Yaitu 104 ditambah 100 sama dengan 204. Jadi kurang lebih itu makanannya akan berlokasi di sini. Kan di kurang lebih di tengah ya. Jadi makanannya akan spawn di situ. Di kayak di sini kurang lebih. Dan setelah itu, jadi kan kita ada lokasi ini, tapi kita butuh mengkonfirmasi bahwa lokasi itu beneran valid dan bisa digunakan. Makanya ada 3 if ini. Uji X ini itu uji X tambah ukuran grade kalau lebih dari scale width yaitu 400, artinya akan disesuaikan. Jadi 400 bagi ukuran grade yaitu 20 kurang 1 yaitu 19. Jadi misalnya kalau lokasi spawn X-nya di sini ya, kan itu tidak valid, gak bisa diambil sama ulernya karena di luar form. Jadi kita akan memaksa ini kan kayak tadi bilang lebarnya 20 grade dikurang 1. Jadi grade ke-19. Maka makanannya akan spawn di kotak ini. Terus juga dikali ukuran grade. Sama juga untuk yang Y. Kalau misalnya spawnnya di sini, akan dipaksakan jadi ini jadi 15 kurang 1, yaitu 14. Jadi akan spawn di kotak yang ke-14 itu. Ini 15, ini 14. Spawn di situ. Dan if yang ketiga ini tuh, jika dalam sumbu Y, itu kurang dari minimalnya. Jadi kalau misal spawnnya di sini, kan tidak boleh. Jadi akan dipaksa spawn area minimal. Dipaksa spawn di